Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segera jadi WNI, Jordi Amat dan Sandy Walsh jalani sumpah secara virtual. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia jelang FIFA Matchday, di mana surat keputusan atau SK Presiden Joko Widodo terkait naturalisasi pemain keturunan Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah terbit. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menpora RI Zainuddin Amali di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Zainuddin Amali menyebut segala persyaratan terkait naturalisasi kedua Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah rampung. Nantinya, kedua pemain itu segera diambil sumpah secara virtual untuk peresmian sebagai warga negara Indonesia. Adapun alasan pengambilan sumpah dilakukan virtual karena kedua pemain ini masih bermain di luar negeri. Menurut Amali, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, metode seperti itu tetap sah. Di mana sebelumnya kedua pemain ini sudah mendapatkan persetujuan kewarganegaraan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI pada Selasa 20 September kemarin. Persetujuan ini tertuang pada pembicaraan tingkat 2 rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Jordi Amat dan Sandy Walsh awalnya direncanakan bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday, yakni melawan Kurasaw pada 24 dan 27 September mendatang. Namun, itu tidak terrealisasikan karena mereka masih belum mendapatkan paspor Indonesia. Dengan adanya surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah nanti, mereka secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Maka mereka pun diproyeksikan dapat tampil di Piala AFF 2022 pada akhir tahun mendatang. Perbandingan prestasi Sintayong dan Luis Milla di timnas Indonesia. Semenjak membesut timnas Indonesia pada tahun 2019 lalu, Sintayong langsung berhasil membawa skuad Garuda lolos ke babak final Piala AFF 2020. Ini merupakan sebuah capaian yang meningkat ketimbang pada tahun 2018 yang harus tersingkir di babak penyisihan ketika masih dilatih oleh Luis Milla. Sayangnya, pada kompetisi ini timnas Indonesia gagal membawa pulang gelar juara dan hanya meraih posisi runner-up karena harus kalah dari Thailand. Kemudian pada SEA Games 2021 ini, Sintayong berhasil mempersembahkan perunggu untuk tim merah putih. Kala itu timnas berhasil mengalahkan musuh bebuyutan Malaysia dalam drama adu penalti dengan skor agregat 5-4. Capaian ini juga termasuk sama yang pernah ditorehkan oleh Luis Milla. Pada 2017 lalu, Milla juga sempat mengantarkan Indonesia finish di posisi ketiga dengan mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1. Prestasi membanggakan Sintayong berikutnya datang dari berhasilnya Indonesia untuk lolos Piala Asia 2023 berkat menjadi 5 runner-up terbaik. Torehan inilah yang gagal diperoleh oleh Luis Milla kala itu. Dalam Piala AFC U23, pelatih berdarah Spanyol ini hanya dapat membawa Indonesia meraih posisi ketiga dan gagal lolos. Sementara untuk prestasi yang paling bisa dibanggakan oleh Sintayong adalah mampu membawa Indonesia untuk naik 20 posisi di ranking FIFA. Hal ini membuat sang Garuda yang sebelumnya tercecer di urutan ke-175 dunia mampu meroket di posisi 155 dunia hingga dapat masuk ke pot 4 di Piala Asia 2023. Sedangkan Luis Milla dalam 34 laga yang sudah dijalani berhasil membawa Indonesia meraih 14 kemenangan, 11 kali kekalahan dan 9 hasil imbang. Timnas Indonesia sendiri kala itu berada di peringkat 164 FIFA. Sementara di awal penunjukan Milla, Indonesia menempati posisi 160 FIFA. Regenerasi Sintayong berlanjut, masa depan timnas Indonesia cerah.
Untuk menghadapi Curaçao di FIFA Matchday pada 24 dan juga 27 September mendatang, Sinteyong telah membawa 23 nama pemain. Di skuad Garuda yang dibawa terlihat jika pelatih asal Korea Selatan ini mempersiapkan tim untuk masa depan. Tercatat dari 23 pemain ada 7 pemain yang masih berusia di bawah 20 tahun. Mereka adalah Marcelino Ferdinand 18 tahun, Muhammad Ferrari 19 tahun, Ramadan Sananta 19 tahun, Elkan Bagot 19 tahun. Sementara itu, ada 3 pemain yang berusia 20 tahun yakni Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan juga Witan Sulaiman. Dari daftar tersebut ada Pratama Arhan yang memiliki caps terbanyak yakni 20. Sementara Witan ada di posisi kedua dengan 18 caps. Nama selanjutnya adalah pemain Persebaya Surabaya Rizky Ridho dengan 13 caps disusul oleh Elkan Bagot dari klub kasta keempat Liga Inggris Gillingham FC yang sudah mengkoleksi 10 caps. Sementara itu, Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya sudah memiliki 5 buah caps. Dua nama terakhir adalah Ramadan Sananta dan juga Muhammad Ferrari yang akan debut di skuad Garuda. Bahkan Ferrari dan Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang langsung dibawa dari timnas U20 Indonesia. Dengan umur yang masih muda, maka 7 pemain ini masih memiliki kesempatan untuk berkembang di masa depan. Dilansir dari Transfer Market, timnas Indonesia sendiri memiliki rataan umur mencapai 23 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa Sinteyong tengah membangun pondasi skuad Garuda yang nantinya mampu bersaing di beberapa tahun ke depan.